Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Basis Data C, yaitu dari kelompok C15, akan mempresentasikan sebuah materi yaitu Select dan Where. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robertur Rahman dengan NIM 222410102003. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardinuddin dengan NIM 222410102093. Perkenalkan, nama saya Devi Nugraheni dengan NIM 2224101102041. Baik, eh, kita akan mulai masuk ke pembahasan. Di sini kita akan membahas materi Select dan Where, yaitu modul 10 dan 11. Di mana yang pertama yang kita bahas yaitu Select dan Order By. Baik, yang pertama ada 4, yaitu Select, di mana soalnya yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan sebuah perintah yaitu select bintang from supplier. Di mana arti dari bintang ini yaitu untuk semuanya, untuk menampilkan semua data yang ada di supplier. Nah, setelah kita menjalankan perintah ini, maka akan ditampilkan yaitu tabel supplier yang isinya supplier ID, company name, contact name, contact title, address, dan lain sebagainya. Baik, akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang, tetapi hanya beda di from-nya, yaitu from customer, karena yang dicari yaitu tabel customer. Eh, Setelah kita menjalankan perintah ini, kita akan mendapatkan hasil yaitu data dari customer-nya, yaitu dari customer ID, company name-nya, contact name, contact title, address, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu B3, yaitu select sebagian kolom. Nah, soalnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, dilihat dari soal dan judulnya kan men-select sebagian kolom. Nah, jadi itu kita tidak bisa menggunakan bintang. Bintang itu kan digunakan untuk men-select semua data yang ada di sebuah tabel. Nah, untuk menjawab ini, kita bisa menggunakan sebuah perintah yaitu select supplier ID dengan tanda petik. Nah, tanda petik ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kolom tabel. Kemudian, koma, company name, koma, country, koma, contact name from supplier. Nah, setelah kita menjalankan perintah ini, kita akan mendapatkan sebuah data, yaitu supplier ID, kemudian company name, country, dan contact name-nya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita diperintah untuk tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan select supplier ID, kemudian company name, country, kemudian contact name-nya from supplier. Di sini kita akan mendapatkan sebuah hasil yaitu supplier ID, yaitu ini company name, country, kemudian contact name-nya. Kemudian soal selanjutnya yaitu C alias. Nah, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom, ID prod, kemudian sesuai nama kolom asli, harga, kemudian stok barang dari tabel produk. Nah, untuk menjawab ini,
kita sama seperti sebelumnya, tetapi terdapat beberapa perbedaan ya. Nah, pertama kita menggunakan select product ID. Nah, ini S digunakan untuk mengganti nama tabel tetapi hanya pada tampilannya saja, bukan pada benar-benar data tabelnya, yaitu SID produk, kemudian product name diganti menjadi nama produk, kemudian unit price diganti menjadi harga, dan units in stock diganti menjadi stok barang from products. Nah, kita akan mendapatkan sebuah hasil yaitu ini. Yang pertama, ID produk, nama produk, harga, dan stok barang. Nah, ini hanya mengganti pada tampilannya saja. Tetapi pada tabel aslinya, namanya tetap seperti product ID, product name, unit price, dan lain sebagainya. Baik, untuk soal selanjutnya akan saya bahas, yaitu C4. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person. Semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama part sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk code-nya di brigadnya itu select titik 2 supplier ID, kolom supplier ID yang dimau soal, titik 2 kolom company name, S, name price. S ini kayak nama alternatif atau nama alias dari dua kolom ini akan dialternatifkan atau aliaskan menjadi nama part. Kemudian ada kolom country dan dialiaskan menjadi kolom asal. Selanjutnya ada contact name yang dialiaskan menjadi contact person. From suppliers. From ini untuk tabel. Jadi from dari tabel suppliers. Untuk soal selanjutnya yaitu D4. Untuk soalnya tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, untuk jawaban dari soal tersebut ialah select titik 2 supplier ID, titik 2 supplier ID ini kolom, dan titik 2 company name, titik 2 titik 2 address, titik 2 ada garis 2 tegak, itu untuk menggabungkan kolom antara kolom address, city, country, dan dialiaskan menjadi kolom alamat supplier from dari tabel supplier. Nah, value-nya ada supplier ID bisa dilihat, terus kolom company name, selanjutnya ada kolom alamat supplier yang terdiri dari address, city, dan country. Untuk soal selanjutnya, 5D, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jawaban dari soal tersebut ialah select titik 2 title, garis tegak, titik 1 garis tegak, titik 2 first name. Ya, dari setelah select itu ada kolom title, ada garis tegak itu untuk menggabungkan kolom dari soal sebelumnya. Nah, petik 1 itu dari yang dimau soal, yaitu spasi. Jadi kalau spasi habis petik 1 itu di spasi. Nah, untuk kolom habis select untuk kolom title, first name dan last name ini dialiaskan menjadi kolom nama lengkap pakai as. Selanjutnya ada kolom address, sama halnya dengan
kolom yang dialiaskan nama lengkap, yaitu title, first name, dan last name tadi. Selanjutnya ini kolom address, city, country ini dialiaskan menjadi alamat lengkap. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu nama lengkap tadi. From employees, dari tabel employee. Nah, jadi akan mendapat value-nya kolom nama lengkap terdiri dari title, first name, last name, dan untuk kolom alamat lengkap ada address, city, dan country. Untuk soal selanjutnya 4E. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan yang berisikan angka, hari yang berisikan angka, tahun yang berisikan angka 4 digit. Untuk jawaban tersebut yaitu select petik 2 plus 6 petik 2 garis tegak lurus petik 1 garis tegak 2 petik 2 last name S petik 2 nama lengkap petik 2 koma tocar kurung petik 2 birthday petik 2 ya date strip dd strip y 4 kali S tanggal lahir. Nah, jadi dari first name, last name itu sebuah kolom yang dialiaskan menjadi kolom nama lengkap. Bisa dilihat di samping itu value-nya. Kemudian yang dimau soal itu format tanggalnya bulan menjadi angka, hari menjadi angka, tahun menjadi 4 digit. Nah, caranya yaitu tocar tadi. Tocar gunanya tocar itu merubah tipe datanya menjadi string, yang dimana tanggal lahir bisa dilihat itu menjadi teks. Kemudian ada ya, ada itu birthday, yang dimana ada titik dua itu ada date, yang dimana itu fungsinya itu memastikan birthday tadi itu sebagai tipe data tanggal. Nah, kemudian ada DD sama Y. Ini yang dimau soal tadi, bulan menjadi angka, hari tanggal menjadi angka, bulan menjadi angka, hari menjadi angka, dan tahun menjadi angka 4 digit. From dari tabel employee. Soal selanjutnya 5E, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, menjadi angka, hari, tipe data, nama, tahun, angka 2 digit. Jawaban dari soal tersebut yaitu select kolomnya plus name, terus garis tegak itu menggabungkan kolom. Berarti 1 itu untuk menggabungkan katanya itu tidak dispasi, terus garis tegak, kolom last name dan dialiaskan menjadi kolom nama lengkap pakai S. Tocar birthday titik 2 kali date day strip y dan dianaliaskan menjadi tanggal lahir dari tabel employees from employees. Nah, tocar seperti tadi yang dimana itu merubah semua menjadi string, ya seperti value-nya seperti value-nya tabelnya itu kan ada teks itu tipe datanya karena tocar. Kemudian birthday titik 2 date ini fungsinya itu seperti tadi yang dimana untuk memastikan birthday itu untuk menganggap birthday itu menjadi tipe data tanggal. Nah, kemudian setelah itu koma petik 1 yang berisikan day sama y, yang dimana tanggal yang mau diisi sebagai angka, kemudian bulan yang mau diisi sebagai nama, contoh Wednesday kolom baris ke-1, dan tahun 2 digit. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya 4F. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Jawaban dari soal tersebut yaitu select kolom ID yang dimau yaitu bernama employee ID pakai petik 2, koma kolom birthday yaitu yang dimau soal tanggal lahir petik 2, koma
kolom hire date, tanggal mulai kerja itu, titik 2, extract year from extract buka kurung year from age buka kurung titik 2 hire date titik 2 koma titik 2 birthday titik 2 tutup kurung S untuk menganaliskan menjadi kolom usia from dari tabel employee yang dimana fungsinya extract year from age hire date dan birthday itu untuk perbedaan waktunya dari hire date sama birthday-nya pakai extract year from hire date dan birthday-nya ya. Untuk menghitung perbedaan. Oke. Mungkin untuk soal selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, masih pada topik yang sama yaitu F selisih tanggal, tepatnya pada nomor 5 untuk permasalahan yang akan dibahas di sini yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Untuk query yang digunakan yaitu di sini ada select petik 2 employee ID, petik 2 hire date, current date underscore date as petik 2 hari ini, extract dalam kurung year from age now dalam kurung petik 2 hire date as petik 2 masa kerja from employees. Jadi di sini kita mengambil kolom employee yaitu ditandai dengan petik 2 ada employee ID, kemudian hire date, kemudian ada current date ini itu diartikan sebagai hari ini gitu. Kalau dialiaskan sebagai hari ini. Kemudian untuk mencari serta masa kerja sampai saat ini digunakan yaitu ekstrak. Kita mengambil ekstrak dari tahun sekarang dan juga hire date-nya. Dan dimasukkan pada kolom alias masa kerja yang diambil pada data from employees atau data employees-nya. Selanjutnya, ada masalah yang dibahas lagi untuk G, perhitungan antara kolom pada satu baris. Di sini permasalahan yang diambil ada pada nomor 3, yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Di sini untuk query yang digunakan yaitu ada select, petik 2 order ID, petik 2 quantity, petik 2 unit price, petik 2 quantity dikalikan dengan petik 2 unit price as petik 2 nilai underscore quantity dikali unit price from order details. Jadi, di sini kita mengambil kolom order ID, kemudian quantity, dan juga unit price. Kemudian, quantity dan juga unit price ini dikalikan dengan menggunakan tanda seperti berikut, yaitu tanda bintang, dan dimasukkan kepada kolom alias, yaitu nilai underscore quantity dikali unit price. Nah, data ini itu diambil dari data orders underscore details. Untuk data yang ditampilkan di sini ada seperti yang kita lihat di sini ada order ID-nya, ada quantity, unit price, dan juga S tadi atau aliasnya itu di sini ada nilai underscore quantity dikali dengan unit price. Untuk selanjutnya, masih pada persoalan yang sama atau perhitungan antar kolom pada suatu baris, tapi pada persoalan yang keempat yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini query yang digunakan yaitu ada select, petik 2 produk ID, petik 2 unit price, units on order, petik 2 quantity per unit,
from products. Jadi di sini kita mengambil kolom product ID, kemudian ada unit price dan juga units order dan quantity per unit yang diambil dari data products. Untuk selanjutnya, pada permasalahan H yaitu order by, untuk masalah nomor 5 yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk query yang digunakan di sini ada select, petik 2 product name, petik 2 units on order, from products, order by units, petik 2 units on order ASC. Jadi di sini kita mengambil kolom product name yaitu yang ditandai oleh petik 2 ini, kemudian ada units on order dari data products dan diurutkan menggunakan perintah order by. Pada units on order menggunakan ASC. ASC ini yaitu untuk mengurutkan dari nilai yang paling terkecil ke yang terbesar. Untuk data yang ditampilkan di sini yaitu kenapa 0 saja? Karena banyak data, cuma kita mengambil beberapa saja gitu. Jadi nilai kosong atau nilai 0 itu dihitung dalam ASC itu sebagai nilai terkecil. Oke, untuk soal selanjutnya. Masih pada order by, di sini tepatnya untuk soal nomor 6. Tampilkan last name, kemudian first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Di sini untuk query yang digunakan ada select, petik 2 last name, petik 2 first name, extract, kurung buka, year from age, kurung buka, now, dalam kurung petik 2 hire date, tutup kurung. As, petik 2 durasi kerja, from employees order by, petik 2 last name, DSG, itu. Jadi di sini kita mengambil kolom last name dan first name, kemudian ada juga kita mengekstrak tahun dari now dan hire date-nya untuk dimasukkan pada kolom alias yaitu durasi kerja. Kemudian dari data tersebut juga kita mengambil data dari data employees-nya yang kemudian last name-nya itu diurutkan menggunakan DEX atau dari yang nilai terbesar ke yang terkecil pada kolom last name-nya. Di sini menggunakan perintah order by dan juga DEX untuk nilai terbesar kemudian ke terkecilnya. Oke, untuk soal selanjutnya ada sorting 2 kolom. Di sini tepatnya untuk nomor 2 yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk query yang digunakan di sini ada select, petik 2 product name, petik 2 unit price, kurung buka petik 2 unit price dikurangi kurung buka petik 2 unit price dikalikan dengan 25% atau 25%, kurung tutup as petik 2 harga underscore setelah underscore diskon 25% from product. Order by petik 2 unit price DEX. Di sini kita mengambil kolom product name dan juga unit price. Kemudian ada kolom baru yang kita buat di sini untuk menempatkan unit price ini, harga unit price dikurangi dengan harga unit price yang telah dikalikan dengan diskon 25%. Kemudian data ini yang diambil dari data produk ini akan diurutkan dengan menggunakan komen order by dan DEX pada unit price-nya untuk mengurutkan harga dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, untuk selanjutnya. Baik, ini baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya,
yaitu where dan fungsi agregat. Baik, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama, yaitu A6, di mana where kolom string dan numerik. Nah, di sini soalnya yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan perintah atau query select bintang from customer where petik 2 country sama dengan petik 1 Brazil. Nah, select bintang ini kan untuk menampilkan semua data dari customer. Nah, kemudian where ini digunakan untuk mencari country-nya, where country, di mana untuk mencari country-nya yang di mana itu customer-nya berasal dari Brazil. Nah, tanda petik 1 ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah string dalam sebuah data. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, contact title, address, city, dan lain sebagainya sampai di country-nya itu semuanya Brazil. Karena yang diminta adalah country-nya itu berasal dari Brazil. Baik, masuk ke soal selanjutnya. Masih tetap pada topik yang sama, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menselect semua tabel dari produk menggunakan select bintang from products. Kemudian kita mencari menggunakan where unit in stock-nya itu sama dengan 0. Nah, itu unit in stock-nya sama dengan 0 mendefinisikan sebuah kolom tabel dari produk yang itu tidak diproduksi lagi. Nah, seperti kita lihat di hasilnya yaitu ini unit in stock-nya 0 semua ya. Karena yang diminta seperti itu. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya men-select beberapa kolom tabel dari tabel supplier. Dari tabel atau entity supplier ya. Nah, itu select supplier ID, kemudian company name, kemudian address, kemudian city, country, dan region from supplier. Nah, mengambil data-data ini dari supplier. Kemudian kita menggunakan where, digunakan untuk mencari country. Country ini terus tanda kurang lebih petik 1 Kanada. Nah, maksud saya kurang lebih ini tanda seperti ini digunakan untuk mencari selain atau di luar yang kita tujukan ya, seperti ini Kanada. Ini berarti artinya di luar Kanada. Berarti yang Kanada itu tidak akan ditampilkan. Nah, seperti kita lihat pada hasilnya yaitu di tabel ini pada tabel supplier ID di bagian country itu tidak terdapat country yang dari Kanada. Karena permintaannya di luar dari Kanada. Baik, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang sudah berganti topik yaitu wildcard dan F. Soalnya yaitu dari B6 ya. Tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan select bintang from supplier yang digunakan untuk menselect semua data dari supplier, kemudian mencari menggunakan where, yaitu company name, petik 2, dan I like petik 1. Kemudian di kedua sisi LTD ini terdapat persen. Nah, I like ini tidak memperhatikan besar kecil dari sebuah data. Maksudnya itu kayak huruf kapital dan lain sebagainya itu tidak diperhatikan. Jadi kita menggunakan I like. Kalau kita menggunakan like itu memperhatikan huruf besar dan kecilnya, yang itu akan mempersulit dalam mencari data. Nah, kemudian fungsi persen ini digunakan untuk huruf-huruf di sebelum dan setelahnya LTD.
Nah, kan bisa saja LTD itu ada di awal, ada di akhir, atau ada di tengah-tengah. Maka dari itu, agar kita dapat mencarinya, kita menggunakan persen di kedua sisi LTD ini. Kemudian, setelah menjalankan perintah ini, kita mendapatkan sebuah hasil, yaitu supplier ID, kemudian company name. Company name-nya yang terdapat kata LTD, seperti di tabel ini. Nah, baik. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan select bintang from employee. Untuk menselect semua tabel employee, kemudian kita mencari, kemudian lower. Lower ini kita gunakan untuk mengecilkan semua huruf yang ada, tidak memperhatikan huruf kapitalnya. Kemudian first name 1,1 lebih kecil dari lower substring last name 1,1 dan hasilnya kita akan mendapatkan seperti ini. Yang seperti yang diminta soal, first name-nya lebih kecil. Huruf pertama first name-nya lebih kecil, Nah, ini A. Kemudian F ini kan lebih besar sih daripada A. Jadi betul sekali bahwa A ini lebih kecil dan terdapat datanya ditampilkan. Dan seterusnya seperti yang ini. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, untuk menjawab ini hal yang pertama kita lakukan yaitu men-select semua tabel supplier dengan select bintang from supplier. Kemudian kita mencarinya menggunakan where left company name, 1 sama dengan left contact name sama dengan 1. Nah, left ini digunakan untuk mencari sebuah huruf atau kata itu dari sebelah kiri. Karena kan left itu kiri. Nah, kan mencari huruf dari kiri, kemudian kita jalankan perintah atau query ini dan kita mendapatkan sebuah hasil yaitu ini. Company name dan contact name-nya itu sama. Seperti yang diminta oleh soal yaitu ini Mayumi dan ini Mayumi juga. Jadi sama. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya yaitu kita sudah berpindah topik yaitu where column bertipe tanggal. Soalnya yaitu tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sama seperti sebelumnya, kita men-select semua tabel employee menggunakan select bintang from employee. Kemudian kita mencari menggunakan where yaitu hire date. Hire date ini merupakan hari pertama masuk kerja atau yang diterima. Kemudian kita menggunakan operator lebih dari. Kemudian lebih dari 1992. Kemudian pada bulan 12 atau Desember. Kemudian tanggal 10. Nah, setelah kita menjalankan ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melihat ya di sini hire date-nya tidak ada yang di bawah 12 Desember 1992. Sebenarnya ini tahun 1993 dan 1994 dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya masih pada topik yang sama yaitu topik C, tepatnya pada persoalan nomor 5 yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk menjawab persoalan ini, kita dapat melakukan yaitu select bintang from orders, yaitu kita memilih data dari data orders ini, kemudian kita melakukan kondisi di mana kita mengekstrak day atau hari dari selisih atau jangka waktu antara ship date-nya dan juga order date-nya dengan hasil lebih dari 10. Maka di sini akan ditampilkan pada
hasilnya, yaitu yang memiliki selisih data antara ship date dan juga order date lebih dari 10 hari. Kemudian untuk selanjutnya, ada topik OR. Di sini tepatnya pada persoalan nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau stoknya nol. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melakukan yaitu select kolom discontinued dan juga unit stock dari data produknya, di mana atau kita menggunakan command where discontinue itu sama dengan 1, or itu atau unit stock sama dengan 0. Maka di sini akan ditampilkan data discontinue atau barang discontinue-nya itu yang 1 dan juga unit stock-nya itu sama dengan unit stock-nya itu sama dengan 0. Jadi yang dijalankan terlebih dahulu itu di sini yaitu yang 1 terlebih dahulu dan juga atau memenuhi kondisi ini juga. Jadi ini kalau misalkan sudah 1 semua, maka di sini ditampilkan discontinue 1, baru dijalankan misalkan ada 0 ini juga dijalankan. Jadi kayak salah satu dijalankan terlebih dahulu kalau sudah memenuhi salah satu kondisi dari OR ini. Next. Kemudian masih pada topik yang sama, tepatnya pada persoalan nomor 5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Di sini untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat melakukan yaitu select from product, select bintang from product, yaitu kita mengambil data dari products-nya, di mana kondisi atau where reorder level kurang dari 10 atau unit stock itu lebih dari 100. Jadi untuk atau sendiri ini kita itu tidak harus memenuhi 2 kondisi yang disebutkan atau diminta. Jadi bisa salah satu saja. Bisa dilihat di sini itu ada reorder level kurang dari 10. Di sini kita lihat reorder level ini kurang dari 10. Kemudian atau di sini unit stoknya lebih dari 100. Jadi kalau misalkan reorder levelnya itu kurang dari 10, maka ini sudah dijalankan. Data tersebut akan dimunculkan. Bisa dilihat pada data reorder levelnya. Atau di sini juga bisa masuk, misalkan pada unit stoknya 100, meskipun di sininya lebih dari 10, pada reorder level lebih dari 10, tapi pada unit stoknya itu lebih dari 100. Jadi tetap dimasukkan pada data yang diminta tersebut. Kemudian untuk soal selanjutnya, masih pada topik yang sama yaitu OR. Di sini tepatnya pada persoalan nomor 6, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita menggunakan lebih tepatnya kita menggabungkan 2 kolom yaitu antara first name dan last name pada satu kolom yang kita aliaskan sebagai nama. Kemudian hire date dan birth date dari data employees-nya. Kemudian kita menggunakan kondisi untuk mengekstrak year from data now dan juga hire date-nya. Atau kita untuk mencari usia dari usia waktu bekerjanya gitu. Yang waktu bekerjanya lebih dari 35 tahun. Kemudian untuk ini juga atau kondisi lainnya itu ada or ekstrak, kita itu mengekstrak tahun dari hari sekarang dan juga birth-date-nya untuk mengetahui usianya, yaitu yang lebih dari 60 tahun. Maka di sini ditampilkan seperti itu. Ada datanya, ada nama orang yang memenuhi semua kondisi tersebut atau memenuhi salah satu kondisi dari OR tadi.
Kemudian untuk selanjutnya, masih pada topik OR, di sini ada persoalan tampilkan employee yang yang tinggal di London atau London, Seattle atau Tacoma atau gunakan ini. Maksudnya di sini yaitu kita dapat menjawabnya dengan menggunakan select data dari from employees ini atau data dari employees-nya dengan kondisi di mana city atau kotanya itu dari dalam kurung ini ada string yaitu London, Seattle, dan juga Tacoma. Di sini kita lihat pada city-nya hanya terdapat Seattle, Tacoma, London, dan juga yaitu Seattle, Tacoma, dan juga London. Kemudian untuk soal selanjutnya, ada topik N. Di sini untuk persoalan yang akan dibahas yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi, di sini untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat melakukan select bintang from orders. Jadi, kita mengambil data dari ordernya, di mana order date itu lebih dari tanggal yang sudah disebutkan, dan juga kita yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari, yaitu dengan mengekstrak day from age atau selisih dari ship date dan juga order date yang kurang dari sama dengan 20. Nah, pada N ini kita itu harus memenuhi dua kondisi tersebut. Tidak seperti OR yang hanya salah satu kondisi saja yang dipenuhi, tapi pada N ini harus dua kondisi yang dipenuhi. Maka akan ditampilkan data seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farid. Baik, baik untuk soal selanjutnya masih dalam kategori N ya. E, tampilkan produk discontinued yang stok discontinued yang stoknya masih lebih dari 0. Untuk menjawab soal tersebut ya, code-nya itu select bintang, men-select semuanya, tapi value-nya ini hanya saya screenshot beberapa from dari tabel products uh, where di mana tabel kolom units in stock-nya itu lebih dari 0. Produk discontinued-nya itu tetap tampil karena dari select bintang tersebut yang menampilkan semua kolom dari tabel produk. Untuk soal selanjutnya yaitu tetap dalam NE tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Yaitu untuk menjawab soal tersebut kita pakai select, men-select semua kolom bintang from dari tabel produk where mod product ID, 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Nah, where mod product ID, 2 ini yang diminta soal yang dimana ID-nya harus genap, yang dimana fungsi mod itu untuk mendapatkan sisa pembagian dari produk ID dengan 2 itu. Jika sisa pembagiannya sama dengan 0, berarti produk ID ini angka genap. Seperti itu. Dan unit price-nya itu diminta di atas $5, memakai lebih dari 5. Dan value-nya bisa dilihat produk ID genap dan unit price-nya lebih dari 5. Soal selanjutnya. Tetap dalam N, di mana di mana soalnya itu tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10.
Oh ya, di soalnya sudah ada keterangan untuk menggunakan between ya. Untuk menjawab soal tersebut yaitu kita men-select semuanya, menampilkan semua kolom yang berada dalam tabel produk from tabel produk. Where di mana kolom unit price itu kita memakai between di mana soalnya mau $5 sampai $10. Kita memakai between 5 and 10 yang dimana between ini digunakan untuk rentang $5 sampai $10. Value-nya bisa dilihat itu rentang 5 sampai $10. Next. Kita ganti soal yang dimana F gabungan and or di topik, dimana soalnya itu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan from order, where order, date, lebih dari 25 Desember 1996 and extract day from H. Type date, order date between 20 and 30. Nah, di mana kita menggunakan order date lebih dari yang dimau soal yaitu 25 Desember 1996. Kemudian kita pakai N, di mana harus berjalan dua-duanya, harus memenuhi syarat keduanya, yaitu syarat kedua itu extract day from H. Kita memakai H, di mana fungsi H ini itu untuk menghitung selisih antara shipped date dan order date. Nah, kemudian keluar dari kurung itu kita menggunakan extract, di mana extract ini untuk mengambil bagian hari dari selisih tersebut. Dalam extract ada day, yaitu mengambil bagian hari dari selisih dari H, shipped date dan order date. Terus kita memakai between yang dimana soal meminta dikapalkan 20 sampai 30 hari, yaitu between rentang 20 and 30. Seperti itu. Ini value-nya bisa dilihat. Nah, soal selanjutnya. Tetap dalam F gabungan and or. Soalnya itu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember sampai 25 Desember 1997. Oke. Untuk menjawab soal tersebut yaitu kita menggunakan select untuk menampilkan semua kolom dari tabel from order, tabel order. Where ship country sama dengan Brazil, or ship country sama dengan Italy, and ship date between 1996 sampai 12 sampai 1996 strip 12 strip 25 and 1997 strip 12 strip 25. Di mana ship country itu nilainya harus Brazil atau or ship country nilainya harus Italia yang mau soal. Nah, kita memakai kurung di or ini untuk menjalankan or terlebih dahulu ketimbang N. Setelah or berjalan, di mana ship country yang value Brazil or Italy, kita lanjut ke shipped date, di mana rentangnya kita memakai between, rentang yang dimau soal yaitu 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997 kita memakai N. Kalinya bisa dilihat. Next, soal selanjutnya. Tetap dalam F gabungan and or. Soalnya itu tampilkan employee dari Seattle and New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan select bintang untuk menampilkan semua kolom
Kemudian kita menggunakan from yang dimana kita mengambil kolom tersebut dari tabel employees. Kemudian kita pakai where, dimana city sama dengan Seattle or city sama dengan New York, and extract year from age. Now, birthday between 50 and 60. Saya jelaskan city sama dengan Seattle or city sama dengan New York itu city-nya harus sama dengan Seattle atau sama dengan New York, di mana harus dijalankan terlebih dahulu kita memakai kurung. Kemudian kita menggunakan kita menggunakan extract year from age, di mana fungsi age ini yaitu menghitung selisih antara now saat ini dengan birthday, usianya birthday. Setelah dihitung selisihnya, kita menggunakan ekstrak, di mana ekstrak itu mengambil tahun dari selisih tersebut. Setelah itu kita memakai between, yang dimana soal meminta usia 50 sampai 60 tahun. Ya, kita menggunakan between 50 and 60. Di sini value-nya tidak ada karena data yang kita mau itu tidak tercantum dalam tabel dalam PG admin. Seperti itu. Mungkin bisa ditutup dengan teman saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lestari, aduh. Berapa menit? Berapa menit? 46. Mantap. Sik kate tak stop anjir. Wis recording.